Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada adik-adik mahasiswa, khususnya kelas manajemen C, mata kuliah perilaku organisasi. Hari ini Selasa 22 September 2020, kita kembali bertemu bertatap muka walaupun menggunakan media atau pertemuan dengan cara virtual. Adik-adik sekalian, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat hari ini, dan mudah-mudahan semuanya bisa terus mengikuti proses perkuliahan ini sampai dengan akhir semester tahun 2020. Tetap semangat ya, sebagaimana biasanya. Jangan sampai patah arang hanya karena kita tidak bisa bertemu. Adik-adik sekalian, sebagaimana biasanya bahwa perkuliahan kita itu menggunakan video yang sudah dibuat oleh tim dosen, yaitu ada Bapak Pendi Maradita, ada Ibu Hartini, dan saya sendiri Andi Rusni. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat slide yang telah disusun oleh Ibu Hartini. Nah, untuk lebih jelasnya ya, mari kita saksikan video yang berbicara tentang kepuasan kerja. Saat ini kita akan sama-sama mengikuti video tersebut, kemudian nantinya kita akan sama-sama berdiskusi di akun YouTube saya. Kemudian jangan lupa tentunya like dan subscribe ya, supaya kita bisa terus mengembangkan ilmu atau hal-hal yang positif tentunya untuk kita semua. Saya kira itu, ayo kita sama-sama saksikan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Hartini sebagai dosen mata kuliah perilaku keorganisasian bersama dua teman saya, Bapak Pendi Maradita dan Pak Andi Rusni, di mana kami akan bergantian memberikan video pembelajaran selama satu semester ini. Pada minggu ini saya sebagai mendapat tugas sebagai memberikan materi tentang kepuasan kerja individu dalam organisasi. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Jadi, semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, akan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Di sini ada beberapa pengertian kepuasan kerja menurut beberapa ahli. Jadi menurut Robin, itu kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah mereka yakini seharusnya mereka terima. Sedangkan Greenberg dan Baron itu mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. Selain itu, Gibson juga menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaan. Ada pula kepuasan kerja adalah suatu afektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan segala aspek dan pekerjaan dan tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya. Adapun 5 model kepuasan. Satu itu pemenuhan kebutuhan. Model ini menjelaskan bahwa kepuasan ditentukan oleh karakteristik dari sebuah pekerjaan yang memungkinkan seorang individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua itu ada namanya ketidakcocokan. Di sini menjelaskan bahwa kepuasan adalah hasil dari harapan yang terpenuhi. Harapan yang terpenuhi mewakili perbedaan antara apa
apa yang diharapkan oleh seorang individu dari sebuah pekerjaan, seperti upah dan kesempatan promosi yang baik, dan apa yang pada kenyataannya diterima. Ketiga, itu ada pencapaian nilai. Gagasan yang melandasi pencapaian nilai adalah bahwa kepuasan berasal dari persepsi pada suatu pekerjaan yang memungkinkan untuk pemenuhan nilai-nilai kerja yang penting untuk individu. Sedangkan yang keempat itu ada persamaan. Itu menyebutkan kepuasan adalah suatu fungsi dari bagaimana seorang individu diperlakukan secara adil di tempat kerja. Yang kelima itu ada komponen watak atau genetik. Umumnya menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan bagian fungsi dari kepribadian manusia atau faktor genetik. Adapun teori dari kepuasan kerja itu sendiri, ada dua teori di sini yang kita tampilkan, yaitu teori dua faktor. Nah, menurut teori ini, kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan hal yang berbeda. Jadi di sini itu dia membagi dua kelompok, yaitu ada satisfiers atau motivator dan dissatisfiers. Jadi satisfiers itu adalah faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, ada kesempatan untuk berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Nah, terpenuhinya faktor-faktor tersebut itu akan menimbulkan kepuasan. Namun, tidak terpenuhinya faktor ini tidak selalu mengakibatkan ketidakpuasan. Sedangkan untuk dissatisfiers adalah faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan, yang terdiri dari gaji atau upah, pengawasan, hubungan antarpersonal, kondisi kerja, dan status. Jadi faktor ini diperlukan untuk memenuhi dorongan biologis seperti kebutuhan dasar karyawan. Jika tidak terpenuhi faktor ini, karyawan tidak akan puas. Namun jika besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karyawan tidak akan kecewa meskipun belum terpuaskan. Yang kedua ada namanya teori nilai atau value theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja terjadi pada tingkatan di mana hasil pekerjaan diterima individu seperti yang diharapkan. Semakin banyak orang menerima hasil akan semakin puas dan sebaliknya. Kunci menuju kepuasan pada teori ini adalah perbedaan antara aspek pekerjaan dimiliki dengan yang diinginkan seseorang. Jadi, semakin besar perbedaannya, semakin rendah pula kepuasan orang tersebut. Ada sebuah anggapan bahwa kepuasan kerja seseorang pada dasarnya itu tergantung pada selisih antara harapan, kebutuhan, dan nilai dengan apa yang menurut perasaan atau persepsi telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Sehingga orang akan merasakan puas jika tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya pada kenyataannya. Contohnya seperti gaji. Jadi gaji, jika orang itu berharap mendapat gaji yang besar, namun ternyata apa yang dicapai dalam perusahaan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu namanya selisih antara harapan, kebutuhan, atau nilai. Di sini ada namanya dimensi kepuasan kerja. Dimensi kepuasan kerja menurut Robbins itu 5 dimensi kepuasan kerja, yaitu ada pekerjaan itu sendiri, upah dan promosi, kondisi kerja, rekan kerja, penyelia dan atasan, dan kesesuaian pekerjaan dan kepribadian. Itu ada pekerjaan itu sendiri, yaitu sampai sejauh mana tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan untuk belajar dan menerima tanggung jawab. Sedangkan upah atau promosi yaitu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakan dari upah atau gaji. Sedangkan kesempatan promosi itu keadaan kesempatan untuk maju. Terus penyelia atau atasan yaitu kemampuan pendirian untuk membantu dan mendukung pekerjaan. Sedangkan rekan kerja itu sejauh mana rekan kerja bersahabat dan berkompeten. Adapun dimensi kepuasan kerja menurut Dunet. Dunet itu membagi kepuasan kerja, dimensi kepuasan kerja menjadi 12 dimensi. Itu ada pekerjaan, gaji, promosi, pengakuan, tunjangan, kondisi fisik kerja, penyeliaan, rekan kerja,
sekerja, bawahan, manajemen, dan perusahaan, pelanggan, dan hal-hal yang tidak termasuk dalam salah satu dari dimensi-dimensi di atas. Contohnya seperti keberuntungan, cuaca, mesin, perlengkapan, dan lain-lain. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, standar kerja, kondisi kerja yang kurang ideal, dan lainnya. Jadi, asesmen atau penilaian merupakan hal yang rumit. Jadi, ada beberapa cara untuk mengukur kepuasan kerja. Di antaranya ada di sini, yaitu objective survey. Itu terdiri dari Minnesota Satisfier Questionnaire, Job Description Index, dan Needs Satisfaction Questionnaire. Jadi Job Description Index itu atau pengukuran kepuasan kerja dengan skala itu cara penggunaannya lah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada karyawan mengenai pekerjaan. Jadi setiap pertanyaan diajukan harus dijawab oleh karyawan dengan jawab ya, tidak, atau ragu-ragu. Dengan cara ini dapat diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Di pengukuran kepuasan kerja dengan Minnesota Satisfaction Questionnaire itu berisi tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban. Itu sangat tidak puas, netral, puas, dan sangat puas terhadap pernyataan yang diajukan. Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang terakhir itu pengukuran kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah. Needs Satisfaction Questionnaire. Pada putaran ini, responden harus memilih salah satu gambar wajah orang mulai dari wajah yang sangat gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Kepuasan kerja karyawan akan dapat diketahui dengan melihat pilihan gambar yang diambil responden. Yang kedua ada descriptive survey. Nah, survei ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden guna mendapatkan respon dari karyawan dengan kata-kata sendiri. Jadi pendekatan yang ini tidak terstruktur ini bertujuan untuk menggali perasaan dan gagasan karyawan. Survei dilaksanakan dengan mewawancarai bersifat pribadi untuk mengumpulkan data yang lebih deskriptif pada objek. Jadi ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Itu ada kepuasan dan produktivitas. Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas dari seorang karyawan semakin bagus. Jadi di sini karyawan yang puas tidak selalu bekerja yang produktivitas, kepuasan dan kemangkiran. Di sini kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkirannya. Nah, contohnya itu suatu perusahaan harus memberikan tunjangan cuti sakit kepada karyawan yang sakit supaya karyawan tersebut seperti diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, kepuasan dengan tingkat keluar masuknya karyawan. Kepuasan juga dihubungkan negatif dengan keluarga karyawan. Jadi kepuasan kerja sangat penting dalam mempengaruhi karyawan yang buruk untuk tinggal daripada yang kinerjanya bagus. Jadi respon terhadap kepuasan kerja menurut Robbie dan Jones itu ada namanya keluar. Jadi keluar atau exit. Perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi termaksud mencari posisi baru dan mengundurkan diri. Yang kedua ada aspirasi atau voice. Secara aktif dan konstruksi berusaha memperbaiki kondisi termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan beberapa bentuk aktivitas dekat kerja. Yang ketiga ada namanya kesetiaan atau loyalty. Secara pasif tetapi optimistis menunggu membaiknya kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan kecaman eksternal, dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar. Yang terakhir ada pengabaian atau neglect. Secara pasif memberikan kondisi menjadi lebih buruk termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus, kurangnya usaha, dan meningkatnya angka kesalahan. Dengan ini selesai materi yang pada minggu ini. Kita tutup materinya dengan